Shalom. Firman Tuhan hari ini dari Matius 10 ayat 32 sampai 39. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, banyak sekali orang yang datang kepada Tuhan hanya dengan konsep, dengan pikirannya sendiri. Lalu kebanyakan datang hanya untuk kepentingan diri sendiri, belum sampai pada tahap atau konsep menjadi murid atau pengikut sejati. Terkadang ketika pengajaran dan konsep yang disampaikan Yesus tidak sesuai dengan harapan dan pikiran kita, atau jika ajaran yang disampaikan Yesus tidak memenuhi harapan-harapannya, maka terjadi polemik dan pada akhirnya ada yang menyalahkan Yesus. Sikap seperti inilah yang terus dibangun oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Saudaraku yang terkasih, dewasa ini banyak orang Kristen datang ke gereja hanya sebagai rutinitas di dalam dirinya, lalu mengaku menyembah Tuhan, namun relasi dirinya dengan Tuhan sangatlah dangkal. Saudaraku, kita sering mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Sang Guru yang Maha Agung. Ketika kita menyebut dirinya sebagai guru, maka kita memposisikan diri kita adalah sebagai murid. Lalu sebagai murid yang baik, maka bagian dan tanggung jawab kita adalah taat dan patuh pada saat sang instruksi daripada sang guru. Lalu sang guru telah memberikan tanggung jawab kepada kita sebagai murid-muridnya, sebagai perintah untuk memikul salibnya. Memikul salib juga merupakan keputusan penting dalam kehidupan karena ada harga yang harus dibayar. Setiap orang memiliki salibnya masing-masing dan berbeda satu dengan yang lainnya. Salib adalah cara yang dipakai oleh orang-orang Romawi untuk mempermalukan seseorang di hadapan umum, untuk menunjukkan bahwa manusia yang disalib sungguh-sungguh tidak berharga dan harus disingkirkan, dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, hal yang wajar ketika kita dipermalukan oleh karena kesalahan yang kita perbuat, dan itu adalah konsekuensi yang harus kita tanggung. Tapi bagaimana ketika kita dipermalukan karena nilai kebenaran yang kita pegang teguh? Itulah salib, di mana kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sekalipun nantinya kita diolok-olok, dihina, bahkan dipermalukan di depan umum. Saudaraku, ingatlah, pengakuan iman seperti kita sangat berarti dan sangat berharga bagi Tuhan. Memikul salibnya artinya menempuh jalan hidup yang paling sukar. Kita harus terus bersama salib. Kita harus aktif. Lalu pikullah salibmu setiap hari. Salib harus hidup dalam diri kita. Ayo, akuilah di hadapan semua orang sebagai pengikutnya harus terus membawa berita tentang Dia.
untuk dapat bertahan dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang hendak membungkam Injil, lalu dibutuhkan komitmen dari kita yang sungguh-sungguh. Karena itu saudaraku, ada harga yang mahal dari sebuah pengakuan yang kita lakukan. Jika keputusan kita tolak ukurnya hanya dengan adanya perubahan situasi, lalu berdasarkan perasaan, maka buah dari tolak ukur kita akan jatuh dalam dosa. Maka jadikan salib sebagai acuan utama dan terutama untuk mengikut Yesus. Saudaraku, jangan pernah menukar iman kita dengan apapun di dunia ini. Lalu barang siapa menyangkal Tuhan di depan manusia, Tuhan juga akan menyangkal di depan Bapa. Lalu, adakah hidupmu pikul salib saat ini? Adakah dirimu ikut Tuhan pada saat ini? Salib yang dimasukkan Tuhan tidaklah indah. Salib yang kusam, penuh dengan darah, dikucilkan, dianiaya, penolakan, dan mungkin air mata. Tetapi ingatlah, ketika kita memikul salib, kita teridentifikasi dengan Kristus, lalu jalani, maka Dia memberikan kita kemampuan untuk tetap mengikut Dia. Ayo, adakah kita pernah menutup mulut dan membuat kamuflase untuk menyamarkan identitas kita, sehingga orang-orang lain tidak tahu bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Barang siapa yang memilih mengikut Yesus harus bersedia menanggung segala konsekuensi dan resiko yang harus kita hadapi dalam perjalanan mengikut Tuhan Yesus. Ia harus berani kehilangan segala-galanya, kesenangan hidup atau kesukaan dunia, bila ia bersedia mengikut Kristus. Hal itu berarti mengikut Kristus haruslah 100% total. Sekali lagi, tidak bisa setengah-setengah. Karena itu, barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengikut Kristus, ia tidak layak baginya. Lalu mengapa tidak layak? Karena Tuhan Yesus sudah mengerjakan pertumbuhan kehidupan ciptaan baru di dalam diri kita ini 100%. Saudaraku, perasaan malu dan terintimidasi dengan keadaan atau lingkungan mungkin membuat kita malu mengakui bahwa kita percaya kepada Yesus. Tetapi ingatlah dan berhati-hatilah, jangan sampai hal itu membuat kita tidak diakui oleh Tuhan Yesus di hadapan Bapa dan malaikat-malaikatnya di sorga. Oleh karena itu, jika kita tidak diakui oleh Yesus, itu adalah sama artinya dengan kita ditolak di sorga. Ada konsekuensi dalam menghadapi panggilan Kristus. Lalu, siapa yang menyambut utusan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ia akan mendapat berkat. Akan tetapi, siapa saja yang menolak utusan Tuhan Yesus, ia tidak menghadapi perlawanan dari Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapa. Ayo, setia dalam melayani dan setia dalam mengaku nama Yesus memang bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Karena itu saudaraku, firman Tuhan mengajak kita hari ini, berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan sekalipun harga yang harus dibayar mahal. Ingatlah, kehidupan kita pun telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, ayo pikul salibmu. Shalom.